Rise up, bangkit bersama Kristus, bergerak dalam Kristus, berdampak seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan 79. Adapun Renungan 79 kali ini diambil dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GPDI LC Magelang dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Nah, renungan ini berjudul perlengkapan rohani. Saya ulangi, perlengkapan rohani, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Dengan judul perlengkapan rohani. Adapun tema renungan ini adalah kuat di dalam Tuhan. Secara jelas ayat 10 berbunyi, saya ingin bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Subtema dari renungan ini adalah tetap kuat. Pengertian daripada tetap adalah tidak berubah, tidak bergeser, kekal, pasti, langgeng, dan lestari. Pengertian kuat adalah tangguh, kokoh, teguh, handal, tidak goyah, tidak goyang, dan tidak goncang. Bahkan tahan segala sesuatu yang dihadapinya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada sidang jemaat di Efesus. Ditulis kira-kira tahun 62 Masehi. Dan ini sifatnya adalah surat terbuka. Artinya siapapun boleh membacanya. Isi surat ini berupa nasihat Paulus kepada sidang jemaat di Efesus, nasihat yang kedua. Secara jelas ayat 10 tadi sudah saya bacakan. Akhirnya, ulangi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 sampai dengan ayat 20, ini secara ringkas berisi tentang panggilan umat Tuhan yang ada di Efesus ketika itu untuk siap menghadapi peperangan. Peperangan rohani, perjuangan rohani melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, penghulu-penghulu dunia, yaitu kuasa iblis. Yang kedua, inti daripada ayat 10 sampai dengan 20 adalah tetap berdiri teguh, tetap kuat, tetap kokoh dalam menghadapi musuh rohani, roh jahat yang ada di udara, yaitu kuasa iblis. Inilah inti daripada ayat 10 sampai dengan ayat 20, yaitu peperangan rohani, perjuangan rohani, yaitu kuasa Allah melawan kuasa kejahatan. Untuk itu, secara ringkas, renungan ini berisi tentang panggilan. Panggilan kepada setiap orang yang percaya, termasuk kita, untuk suatu peperangan dan perjuangan rohani melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa yang ada di udara, kuasa jahat, yaitu kuasa si iblis. Yang kedua,
untuk memperlengkapi dengan seluruh senjata rohani. Mengapa? Karena peperangan ini bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan secara rohani. Itulah sebabnya harus dilawan dengan senjata rohani. Senjata yang dari Allah. Dan ini harus diperlengkapkan kepada setiap umat Tuhan dalam menghadapi peperangan tersebut. Ada beberapa perlengkapan rohani atau senjata rohani yang telah disediakan melalui ayat-ayat ini. Mulai daripada ayat 13 sampai dengan ayat 18. Ada 7 perlengkapan rohani, ada 7 perlengkapan senjata Allah yang harus digunakan secara sungguh-sungguh, secara penuh oleh setiap umat Tuhan. Namun, saya hanya ingin mengambil 3 bagian utama sebagai senjata pamungkas dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan rintangan yang menghadang kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Yang pertama, dalam ayat 16 ingin saya bacakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang satu, perisai iman, tameng. Tameng itu alat perang yang berguna untuk menangkis serangan musuh, terutama serangan yang dari depan. Dengan perisai, dengan tameng, maka serangan musuh yang datang dari depan dapat kita tangkis sehingga kita akan mengalami keselamatan, kemenangan. Iman yang memberi kemenangan. Itulah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, ayat 18. Ayat 18 berbunyi, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua adalah doa dan permohonan. Doa dan permohonan, doa yang menyelamatkan. Doa dengan tiada putus-putusnya, tetaplah berdoa. Doa dengan tiada berkeputusan. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa, bagaikan kita bernapas. Itulah ibarat daripada doa. Maka doa jangan pernah dilupakan. Kapanpun, dimanapun, kita tetap harus selalu berdoa dalam roh, berdoa dengan tiada berkeputusan. Doa yang menyelamatkan. Yang ketiga, ayat 17. Ingin saya baca. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah pedang roh. Pedang itu alat untuk perang. Tajam. Untuk membabat musuh, membinasakan musuh, membunuh musuh. Itulah pedang. Pedang roh. Yaitu firman Allah. Firman Allah yang hidup dan berkuasa, mampu dan sangat luar biasa. Membabat musuh, membinasakan musuh. Itulah firman Allah. Firman Allah yang kekal selama-lamanya. Dunia dengan segala isinya akan binasa, akan lenyap. Namun firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah 3 senjata utama. 3 senjata pamungkas yang harus kita kenakan dalam setiap perjuangan, dalam setiap peperangan rohani kehidupan kita setiap hari. Tiap hari kita berperang. Tiap hari kita berjuang. Perjuangan rohani, peperangan rohani. Untuk mengalahkan segala musuh-musuh yang menghadang, ingin menghancurkan iman kita, ingin melemahkan doa kita, bahkan ingin merebut firman Allah yang kita miliki. Lawanlah itu dengan iman, doa, permohonan, dan firman Allah. Saya singkat, idola. Iman, doa, dan firman Allah. Idola. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Di akhir zaman ini, kita terus akan menghadapi peperangan. Itulah sebabnya, mari kita terus bersiap diri, melengkapi dengan lengkap senjata Allah dalam kehidupan kita. Selalu berjaga-jaga dan berdoa.
Gunakan terus selengkap senjata Allah dalam setiap peperangan dan perjuangan. Tetap kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah prajurit yang militan, pejuang yang handal, tangguh, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan dalam setiap situasi apapun. Dan dalam peperangan rohani, jadilah pemenang lebih daripada orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan tetap kuat. Inilah kunci kemenangan. Saya ulangi, idola, iman, doa permohonan, dan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari renungan yang bisa sampaikan pada saat ini. Mari kita selalu mohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita, tak pernah tinggalkan kita. Tuhan menjaminkan satu kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang luar biasa, kemenangan menjadi bagian kita. Dialah Panglima Perang, Sang Pemenang yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya akhiri dengan doa, bila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian apapun, silakan menghubungi nomor WA dengan nomor 0813 2742 0088. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami telah mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan dalam renungan 79 pada saat ini. Kami ingin menjadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun kesulitan yang kami hadapi, dengan Tuhan, dengan iman, dengan doa dan permohonan, dan dengan firman Allah, kami mampu dapat mengalahkan, memadamkan semua daya kuasa kegelapan yang ada. Sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang. Menjadi umat-umat Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat GPDI LSAD Magelang dimanapun berada. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil, Tuhan menyertai. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Susan Malino. Staf pengerja, staf gembala, seluruh aktivis, Tuhan memberkati. Memakai dengan kuasa dan urapan yang dari Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang menang. Menang lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Engkau telah mengasihi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.